Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United sekarang menunjukkan keseriusan untuk mengejar striker Sporting Lisbon Victor Gyökeres. Kabarnya Ruben Amorim mendesak manajemen klub untuk mempercepat langkah transfer di bulan Januari. Menurut kabar yang beredar, Amorim awalnya merencanakan transfer Gyökeres untuk musim panas mendatang. Namun kondisi lini serang MU yang kurang tajam membuat rencana tersebut berubah. Saat ini MU tengah berjuang di Premier League dengan jumlah gol yang tergolong minim. Situasi ini mendorong Amorim untuk merekomendasikan pembelian Gyökeres. Striker berusia 26 tahun asal Swedia, guna memperkuat skuad sebelum musim ini berakhir. Namun, upaya ini tidak mudah dan tidak murah. Sporting Lisbon memasang klausul rilis sebesar 80 juta pound sterling untuk Gyökeres jika ingin melepasnya di tengah musim. Meski ada kemungkinan harga lebih rendah di musim panas, Sporting Lisbon enggan melepas striker andalannya dengan harga yang murah pada Januari, terutama mengingat pentingnya kontribusi Gyökeres pada tim. MU bisa saja menjual beberapa pemain untuk menggalang dana, tetapi keputusan akhir tetap ada di tangan pemilik klub. Selama bermain di Sporting, Victor Gyökeres berkembang pesat di bawah bimbingan Ruben Amorim, menjadikannya salah satu striker paling mematikan di Eropa. Hubungan erat ini menjadi alasan utama mengapa Amorim ingin membawa Gyökeres ke Old Trafford. Meskipun sempat menolak membahas potensi transfer ke MU setelah kepergian Amorim, Gyökeres menunjukkan rasa hormat terhadap pelatih lamanya dalam wawancara. Manchester United terancam bakal kehilangan sponsor utama jika Setan Merah benar-benar terlepas dari Premier League atau terdegradasi ke Championship. Seperti diketahui, MU berada di peringkat ke-14 dengan 22 poin, hanya terpaut 7 dari zona degradasi. Menurut Sport Bible, Jumat 3 Januari 2024, jika MU benar-benar terdegradasi, maka skuad asuhan Ruben Amorim bakal kehilangan uang 900 juta pound sterling atau setara 18 triliun rupiah. Diketahui Manchester United dan Adidas menjalani kerjasama selama 10 tahun ke depan. Hal tersebut dilakukan pada Juli 2023. Pada setiap tahunnya, Adidas bakal mengucurkan dana sebesar 90 juta pound sterling atau setara 1,8 triliun rupiah. Baik Adidas dan Manchester United sudah menjalin perjanjian. Jika Setan Merah terdegradasi, maka Adidas bakal mengucurkan dana hanya 50% atau 45 juta pound sterling setara 907 miliar rupiah hingga pemutusan kontrak. Manchester United berada dalam situasi yang mengkhawatirkan. Saat memasuki tahun 2025, tim yang dijuluki Setan Merah ini masih terperosok di posisi ke-14 dalam klasemen sementara Liga Inggris 2024-2025. Daripada bersaing untuk meraih gelar, The Red Devils kini justru terancam degradasi. Peristiwa degradasi terakhir yang dialami oleh MU terjadi 50 tahun yang lalu, tepatnya pada musim 1973-1974, dan mereka berhasil kembali ke kasta tertinggi pada musim berikutnya. Jadi jika memang pada akhirnya MU harus terdegradasi, apa yang akan terjadi? Pertama, perpindahan besar pemain senior. Pemain senior bakal pindah karena tidak mau bermain di Liga Championship. Kedua, jika terdegradasi, pemain akademi akan menunjukkan tajinya. Yang ketiga, kerugian finansial signifikan, seperti Adidas akan memutus kontrak jika MU terdegradasi. Keempat, mungkin pelatih MU Ruben Amorim bakal hengkang. Gary Neville mengatakan ada hanya 3 pemain Manchester United yang rapornya apik sejak Ruben Amorim merapat ke Old Trafford. Artinya pemain lain rapornya dianggap merah alias performanya buruk.
Berbicara di Sky Sport, mantan bek Manchester United Gary Neville hanya memilih 3 pemain yang menurutnya bermain baik-baik saja sejak Amorim datang ke Old Trafford. Hanya ada 3 pemain yang mungkin bisa mengatakan bermain baik sejak Ruben Amorim tiba. Mereka adalah Amad Diallo, Diogo Dalot, dan Nassauin Mazraoui. Mereka tidak luar biasa, jangan salah paham, tapi mereka telah mengambil pendekatan yang tepat. Saat membahas pertandingan selanjutnya, Gary Neville menyatakan Manchester United beresiko terseret ke dalam pertarungan degradasi. Manchester United yang sedang compang-camping pasti menantang Liverpool yang tengah panas-panasnya. Mantan kapten MU Gary Neville amat khawatir. Liverpool polesan Arne Slot tanpa kekalahan sejak September 2024 lalu. Jika dihitung maka sudah 23 pertandingan dilalui tanpa hasil negatif. Dalam perjalanan itu si Merah meraih 20 kemenangan dan 3 kali ditahan imbang. Salah satu dari hasil imbang itu didapat Liverpool di Anfield saat menjamu Fulham pada tengah Desember lalu. Itu mungkin bisa memberikan sedikit harapan buat MU bahwa Liverpool tak mustahil diredam. Namun secara performa harus diakui bahwa Fulham sedang lebih oke dari MU saat ini. Baru 4 kali kalah berbanding 9 kekalahan punya Bruno Fernandes DKK. Hal-hal inilah selain berbagai isu di internal MU sendiri yang bikin Gary Neville khawatir. Apalagi ia tahu betul sejarah rivalitas MU dan Liverpool. Dan publik Anfield tidak akan kasih ampun untuk pasukan Ruben Amorim. United cuma 7 poin dari zona degradasi. Mereka menghadapi Liverpool lalu Arsenal tandang. Jadi ini momen yang sangat sulit, kata Neville. Ada manajer muda yang datang dan butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Tapi ketika hasil-hasilnya buruk ini, tekanannya menumpuk dan Anfield itu tempat tujuan yang tanpa ampun. Itu adalah tempat terburuk di waktu terbaiknya. Performa yang mereka tunjukkan itu luar biasa. Saya punya ketakutan-ketakutan untuk hari Minggu nanti, imbuhnya. Manchester United akan mencoba merekrut bek kiri baru di bursa transfer Januari 2025 ini. Sektor kiri pertahanan setan merah terus bermasalah dan jadi titik lemah, bahkan dari sejak musim lalu. Namun karena terkendala dana, MU tidak bisa membeli bek kiri berharga mahal. Incaran mereka adalah pemain Bournemouth, Milos Kerkez. Jurnalis pakar bursa transfer Fabrizio Romano melaporkan MU bersaing dengan Liverpool untuk mendapatkan tanda tangan pemain asal Hungaria itu di bursa transfer Januari 2025. Adanya ketertarikan dari MU dan Liverpool membuat Bournemouth sudah pasrah dan bersiap melepas Kerkez di bulan Januari 2025 atau bursa transfer musim dingin 2025. Liverpool ikut berburu Kerkez karena menyiapkan rencana jangka panjang. Kerkez diproyeksikan menjadi penerus bek kiri asal Skotlandia, Andrew Robertson, yang sudah termakan usia. Robertson kemungkinan tidak akan lama lagi karirnya di Anfield. Bila jadi bergabung dengan MU, Kerkez bisa langsung menorehkan sejarah. Dia bakal menjadi pemain asal Hungaria pertama yang bergabung ke Old Trafford. Hingga tahun 2025 pemain asing MU terbanyak berasal dari Skotlandia dengan jumlah 67 pemain. Menyusul kemudian Republik Irlandia dengan 44 pemain. Dan di tempat ketiga ada Irlandia Utara dengan 36 pemain. Selain Joshua Zirkzee, ada satu pemain baru MU lain yang juga berpeluang pindah ke Liga Italia pada tahun 2025 ini. La Gazzetta dello Sport melaporkan gelandang bertahan Manuel Ugarte berpeluang ikut Joshua Zirkzee pindah ke Liga Italia setelah agennya Jorge Mendes bermanuver. Mantan agen Cristiano Ronaldo itu menawarkan Ugarte kepada AC Milan. Selain Ugarte, Mendes juga siap membawa 2 pemain andalan Sporting Lisbon yakni Daniel Bragança dan Francisco Trincao. Kemudian ada pemain Borussia Dortmund asal Amerika Serikat, Giovanni Reina. Dari keempat nama tersebut yang paling sulit adalah Ugarte. Pemain Uruguay itu baru 6 bulan bergabung MU setelah dibeli mahal oleh Paris Saint-Germain. Manajer MU
Ruben Amorim juga menyukai Ugarte. Meski merupakan pemain yang direkrut pelatih sebelumnya Erik ten Hag, Amorim kerap mengandalkan Ugarte di awal kepelatihannya bersama Manchester United. Ugarte juga masih dibutuhkan MU karena tidak ada gelandang bertahan mumpuni di skuad saat ini. MU justru sedang berusaha membuang gelandang bertahan senior Casemiro karena sudah menurun kinerjanya dan bergaji besar. Sangat berat buat Milan untuk membajak Ugarte di paruh musim 2024-2025. Kemungkinan terbesar baru akan terwujud pada bursa transfer musim panas 2025.